Baiklah, saya akan menjelaskan tentang apa sih pembelajaran berbasis masalah itu. Nah, pembelajaran berbasis masalah atau PBM merupakan terjemahan dari Problem Based Learning atau PBL yang sebelumnya dikenal dengan Problem Based Instruction atau PBI atau pengajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah itu dikembangkan untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir, memecahkan masalah, dan keterampilan intelektual. Pembelajaran berbasis masalah pertama kali diperkenalkan pada awal tahun 1970-an sebagai salah satu upaya menemukan solusi dalam diagnosa dengan membuat pertanyaan-pertanyaan dengan situasi yang ada. Dunge mendefinisikan bahwa pembelajaran berbasis masalah merupakan pendekatan pembelajaran yang mempunyai ciri menggunakan masalah yang nyata sebagai konteks bagi siswa untuk belajar berpikir kritis, keterampilan pemecahan masalah, dan memperoleh pengetahuan mengenai esensi pembelajaran. Cazzola menyatakan bahwa metode pembelajaran berbasis masalah, siswa akan memperoleh pemahaman yang nyata dari materi yang dipelajari. Sejalan dengan hal tersebut, McMath, Wallace, dan Chi dalam penelitian yang dilakukannya terhadap siswa tingkat dasar sampai menengah menyimpulkan bahwa pengajaran berbasis masalah dapat mengembangkan pemahaman yang lebih tinggi. Dengan meningkatnya pemahaman siswa akan memperoleh prestasi yang baik. Seperti halnya berdasarkan taksonomi Bloom, prestasi belajar dapat dicapai melalui berbagai ranah, antara lain ranah kognitif, di mana ranah kognitif itu sangat berpengaruh terhadap aspek pemahaman. Pembelajaran berbasis masalah memiliki 10 karakteristik utama yang harus dipenuhi. Pertama, pembelajaran menjadi starting point dalam belajar. Yang kedua, pembelajaran yang diangkat adalah permasalahan yang ada di dunia nyata dan tidak terstruktur. Kemudian, permasalahan membutuhkan perspektif ganda atau multiperspektif. Yang keempat, ada permasalahan menentang pengetahuan yang dimiliki oleh siswa, sikap, dan kompetensi yang kemudian membutuhkan identifikasi kebutuhan belajar dan bidang baru dalam belajar. Yang kelima, ada belajar pengarahan diri. Yang keenam, ada pemanfaatan sumber pengetahuan yang beragam. Yang ketujuh, ada belajar adalah kolaboratif, komunikatif, dan kooperatif. Yang kedelapan, ada pengembangan keterampilan inquiry dan pemecahan masalah. Yang kesembilan, ada keterbukaan proses dalam PBM, meliputi sintesis dan integrasi dari sebuah proses belajar. Dan yang terakhir, ada PBM melibatkan evaluasi dan review pengalaman dan proses belajar. Nah, selanjutnya ada ciri pembelajaran berbasis masalah. Mula-mula masalah diberikan kepada siswa, kemudian siswa mendiskusikan masalah itu dalam kelompok. Mereka mengklarifikasi fakta, mendefinisikan apa masalahnya, dan mengenali gagasan berdasarkan pengetahuan sebelumnya. Menemukanali apa yang mesti diketahui atau dipelajari untuk memecahkan masalah itu, dan bernalar melalui masalah, serta menentukan apa tindakan yang harus diambil atas masalah tersebut. Kemudian, setiap siswa secara perorangan aktif terlibat mempelajari pengetahuan yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian, mereka bekerja kembali dalam kelompok untuk menyelesaikan masalah tersebut, serta menyajikan selesaian atas masalah tersebut, dan melihat serta menilai kembali apa yang telah mereka pelajari dari pengalaman memecahkan masalah tersebut. Langkah-langkah yang akan dilalui oleh siswa dalam sebuah proses PBL atau PBM sebagai berikut. A. Menemukan masalah. B. Mendefinisi masalah. C. Mengumpulkan fakta. D. Menyusun hipotesis. E. Melakukan penyelidikan. F. Menyempurnakan masalah yang telah didefinisikan. G. Menyimpulkan alternatif pemecahan secara kolaboratif. Yang terakhir, melakukan pengujian hasil solusi pemecahan masalah. Selanjutnya, pembelajaran berbasis masalah memiliki kelebihan dan kekurangan.
Kelebihan-kelebihan pembelajaran berbasis masalah adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberi tantangan kepada siswa untuk menentukan pengetahuan baru bagi siswa. Yang kedua, membantu siswa bagaimana mentransfer pengetahuan mereka untuk memahami masalah dalam kehidupan nyata. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis. Kelemahan-kelemahan pembelajaran berbasis masalah adalah sebagai berikut. Yang pertama, manakala siswa tidak memiliki minat atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencobanya. Yang kedua, membutuhkan cukup waktu untuk persiapan pembelajaran. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor interaksi belajar mengajar matematika. Di dalam proses pelaksanaan interaksi belajar mengajar, sudah barang tentu tidak akan terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menurut E. de Korte, faktor-faktor yang ikut berpengaruh dalam interaksi belajar mengajar ialah sebagai berikut. Yang pertama ada tujuan. Tujuan merupakan sesuatu yang hendak dicapai setelah adanya kegiatan belajar mengajar. Tujuan instruksional harus dirumuskan di awal, sebab tanpa adanya tujuan, maka interaksi tidak akan berjalan dengan optimal. Salah satu fungsi dari tujuan juga ialah dijadikan sebagai tolak ukur untuk melihat keberhasilan kegiatan belajar mengajar yang telah dilakukan. Yang kedua, ada materi pelajaran. Bahan pembelajaran merupakan isi dari interaksi belajar mengajar yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan instruksional yang telah dirumuskan sebelumnya. Dan dalam pemilihan bahan ajaran, kita harus melihat bahan ajaran itu sesuai dengan situasi dari peserta didik yang akan menerima pembelajaran tersebut. Seperti pada materi pelajaran eliminasi Gauss-Jordan, sulit untuk diterima jika diberikan kepada siswa tingkatan sekolah menengah pertama. Namun, berbeda jika materi tersebut kita berikan kepada mahasiswa yang akan lebih mudah menerimanya karena sesuai dengan tingkatan peserta didiknya. Yang ketiga ada pendidik. Di dalam proses interaksi belajar mengajar, peranan guru sangat diperlukan, sebab interaksi belajar mengajar tidak bisa berlangsung tanpa adanya pendidik. Dalam hal ini, pendidik merupakan faktor yang dominan untuk mencapai tujuan pendidikan dan pengajaran. Sebagai seorang guru, kita diharapkan menyediakan situasi dan kondisi belajar yang dibutuhkan oleh siswa dalam interaksi edukatif. Secara prinsip, guru memegang dua masalah pokok. Yang pertama, masalah pengajaran dan masalah pengelolaan kelas. Masalah pengelolaan kelas berkaitan dengan usaha yang diciptakan dan dipertahankan untuk melihat kondisi proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan efisien, seperti penggunaan alat peraga dan lain-lain. Dan dalam proses pembelajaran, pengajar adalah orang yang mengembangkan suasana bebas bagi peserta didik untuk mengkaji hal-hal yang menarik, mengekspresikan ide-ide dan kreativitas dalam suatu batasan norma-norma yang ditegakkan secara konsisten. Kemudian setelah pendidik, tentu saja faktor interaksi dalam belajar mengajar ialah peserta didik. Peserta didik adalah unsur manusiawi yang penting dalam kegiatan interaksi edukatif. Peserta didik memiliki kedudukan yang menempati posisi yang menentukan dalam suatu interaksi. Guru tidak akan mempunyai arti apa-apa tanpa kehadiran dari peserta didiknya sebagai subjek pembinaan, sehingga peserta didik merupakan kunci yang menentukan terjadinya interaksi edukatif.
Dan menurut Abdul Ghafur, faktor anak didik adalah faktor yang paling penting. Dan tanpa adanya faktor tersebut, maka pendidikan tidak akan berlangsung. Oleh sebab itu, faktor anak didik tidak dapat digantikan oleh faktor yang lain. Kemudian selanjutnya ada metode dan media. Metode sangat berhubungan dengan sistem penyampaian. Tingkat keterlibatan siswa dalam interaksi belajar mengajar juga ditentukan oleh metode yang digunakan atau yang dipilih oleh gurunya dalam menyampaikan bahan atau materi. Dan untuk media, di sini dia berfungsi sebagai hal yang membantu metode untuk lebih mengaktualisasikan situasi kegiatan belajar mengajar yang telah direncanakan, dan dalam pemilihannya serta penggunaan media yang dipertimbangkan ialah adanya tujuan, kebutuhan, karakteristik sistem metode, dan materi yang semuanya harus mengarah kepada pencapaian tujuan instruksional. Kemudian yang tidak kalah penting ada lingkungan. Lingkungan di sini diartikan sebagai tempat penyesuaian anak didik di mana mereka berada. Lingkungan meliputi situasi fisik yang ada di sekitar tempat berlangsungnya proses belajar mengajar, keadaan ruang, dan tata ruang. Lingkungan memiliki pengaruh yang sangat besar bagi pembentukan kepribadian peserta didik, khususnya untuk lingkungan sekolah, lingkungan di mana siswa belajar. Lingkungan yang baik akan ikut mendukung efektivitas pembelajaran. Lingkungan yang baik itu adalah lingkungan yang dimaksud sebagai berikut. Yang pertama, lingkungan belajar yang tenang, yakni siswa dan guru dapat menjaga suasana belajar yang tenang, terhindar dari hiruk-pikuk dan gangguan, terlebih lagi untuk pembelajaran matematika yang memerlukan konsentrasi penuh. Yang kedua, ada tempat belajar mengajar yang bersih dan nyaman, sehingga siswa dan guru betah dan senang belajar di kelas. Dan yang ketiga, adanya hubungan yang harmonis antara siswa dengan siswa dan guru dengan siswa. Dalam pembelajaran harus menimbulkan suasana yang nyaman dan menyenangkan. Pemberlakuan diskusi sangat membantu dalam meningkatkan keharmonisan yang ada di dalam kelas. Dan untuk lingkungan di luar sekolah, yaitu lingkungan keluarga, peranan orang tua senantiasa dibutuhkan dalam memberikan perhatian dan bimbingan kepada anaknya. Oleh karena itu, sangat diperlukan kerjasama antara pihak sekolah dan orang tua siswa untuk meningkatkan prestasi dan kualitas belajar si anak. Dan yang terakhir ada faktor-faktor interaksi belajar mengajar, ada evaluasi. Evaluasi diwujudkan untuk mengetahui apakah interaksi belajar mengajar yang terjadi sudah berhasil atau belum. Dan hasil evaluasi dapat dijadikan sebagai umpan balik bagi guru yang mengajar dan bagi siswa yang belajar, serta program pengajaran yang sedang dijalankan secara keseluruhan. Selanjutnya ada teknik keterampilan dasar mengajar matematika, yaitu ada 3. Yang pertama, keterampilan guru dalam kegiatan pendahuluan. Yang kedua, keterampilan guru dalam kegiatan inti. Yang ketiga, keterampilan guru dalam kegiatan penutup. Yang pertama ada keterampilan guru dalam kegiatan pendahuluan. Proses pelaksanaan pembelajaran matematika diawali dengan guru mempersilahkan siswa untuk berdoa, kemudian guru mengabsensi kehadiran siswa, lalu guru mengarahkan siswa untuk mengulang sedikit materi yang telah disampaikan pada kesempatan sebelumnya, dan tidak lupa juga guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai pada hari itu. Dan juga guru membentuk siswa menjadi beberapa kelompok untuk mempermudah proses pembelajaran. Kegiatan ini menunjukkan bahwa guru sudah memiliki sikap terampil dalam kegiatan pendahuluan, yaitu membuka pelajaran. Karena dari hal ini dapat menarik perhatian siswa dan mengkondisikan siswa dengan baik sehingga
proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan kondusif. Pernyataan di atas didukung pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuli Nurul Fauziah 2011 yang menyatakan bahwa di awal suatu pembelajaran, keterampilan guru yang harus dikuasai ialah membuka pelajaran. Salah satunya yaitu dengan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari itu kepada seluruh siswa sebelum pembelajaran dimulai. Yang kedua, ada keterampilan guru dalam kegiatan inti. Pada kegiatan inti, terdapat beberapa keterampilan yang harus dikuasai oleh pendidik atau guru. Yang pertama, ada dalam keterampilan menjelaskan. Keterampilan yang dikuasai guru adalah menyampaikan materi dengan urutan yang terstruktur atau sistematis, kemudian memberikan tekanan pada bagian-bagian yang penting ketika menjelaskan sehingga para peserta didik tidak akan mudah lupa hal-hal yang penting dari materi pelajaran hari itu. Kemudian menggunakan contoh yang mengikuti pola deduktif, lalu memberikan umpan balik untuk mengetahui pemahaman siswa, sejauh mana pemahaman siswa dan dapat meminta respon atau pertanyaan dari siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Hal ini juga sependapat dengan Wiwin Ambasari 2013 yang menyatakan bahwa dengan menerapkan pembelajaran tertentu, pendidik akan lebih mudah menjelaskan materi pembelajaran karena para peserta didiknya akan lebih tertarik dan semangat untuk mengikuti pelajaran. Keterampilan yang kurang dikuasai ialah menggunakan bahasa yang jelas dan berbicara secara lancar atau tidak tersedat-sedat. Yang kedua ada dalam keterampilan bertanya. Keterampilan yang dikuasai guru ialah mengajukan pertanyaan dengan jelas sehingga dapat dipahami oleh siswa dan berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas. Kemudian mengajukan pertanyaan terlebih dahulu kepada seluruh siswa secara klasikal, kemudian menunjuk salah satu dari peserta didik, lalu memberikan mereka waktu yang cukup untuk berpikir dan menemukan jawaban atas permasalahan tersebut, lalu mengajukan pertanyaan untuk mengawali pengetahuan para peserta didik. Pernyataan tersebut juga didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Yuli Nurul Fauziah bahwa dalam pembelajaran, guru harus mengembangkan keterampilan berpikir kreatif. Aspek berpikir kreatif yang paling banyak dikembangkan oleh guru ialah kelancaran melalui metode atau cara tanya jawab. Keterampilan yang belum dikuasai di sini ialah mengajukan pertanyaan kepada seluruh siswa secara merata. Yang ketiga ada keterampilan dalam memberikan penguatan. Keterampilan yang dikuasai guru ialah menggunakan penguatan nonverbal dengan menganggukkan kepala, memberikan senyuman memberikan senyuman terhadap respon positif dari siswa dan memberikan token yaitu simbol atau benda kecil tertentu atau lain sebagainya. Hal ini sepaham juga dengan pernyataan yang disampaikan oleh Mulyatum 2014 yang menyatakan bahwa dengan sedikit senyuman yang diberikan oleh pendidik atau sekedar tepuk tangan saat siswa melakukan hal-hal yang positif, maka akan berdampak baik untuk siswa tersebut. Dan untuk keterampilan yang belum dikuasai di sini ialah memberikan penguatan verbal dengan memberikan kata-kata atau kalimat yang berupa persetujuan, pujian, ataupun penghargaan. Dalam
mengadakan variasi mengajar, keterampilan yang dikuasai guru adalah menggunakan perubahan volume suara dan melakukan perubahan posisi di dalam kelas dari depan ke tengah atau ke belakang kelas. Pernyataan ini sependapat dengan yang disampaikan Muhammad Freyadi, bahwa ada pengaruh antara persepsi siswa mengenai keterampilan mengajar guru terhadap minat belajar siswa, di mana guru yang bisa memberikan variasi dalam setiap pembelajaran, maka antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran juga akan meningkat. Keterampilan yang kurang dikuasai adalah menggunakan variasi alat atau media pembelajaran. Selanjutnya, dalam kegiatan kelompok, keterampilan yang dikuasai oleh guru adalah menyebarkan kesempatan berpartisipasi agar tidak terjadi hal-hal di mana ada salah satu siswa yang hanya ikut dalam kelompok tapi tidak mengerjakan tugas kelompok dalam diskusi, atau bahkan hanya satu siswa saja yang mengerjakan tugas kelompok tersebut. Pernyataan ini diperkuat dengan yang disampaikan Sumarno Ismail, menyebutkan bahwa membimbing siswa untuk bekerja dalam kelompok bukanlah hal yang mudah, harus melalui beberapa tahap bimbingan agar dalam kelompok tersebut nantinya akan terjalin hubungan kerjasama yang baik. Dalam membimbing diskusi kelompok, guru kadang-kadang membimbing kelompok kecil memecahkan kesulitan dengan mengarahkan siswa, sehingga terdapat peningkatan keterampilan dasar mengajar guru dalam pembelajaran matematika. Lalu, dalam keterampilan mengelola kelas, keterampilan yang dikuasai oleh guru adalah memberikan petunjuk-petunjuk yang jelas kepada siswa dan menyiapkan siswa dengan menetapkan terlebih dahulu besarnya kelompok dan anggotanya, serta meminta pertanggungjawaban siswa atas kegiatan kelompok tersebut. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Patniar yang mengatakan bahwa mengelola kelas bukanlah hal yang mudah karena guru dituntut harus terampil dan bijaksana dalam menyiapi siswa saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Keterampilan yang dikuasai guru adalah mengatasi gangguan belajar di dalam kelas. Dan poin ketiga, keterampilan guru dalam kegiatan penutup. Dalam menutup pembelajaran, keterampilan yang dikuasai guru adalah membuat rangkuman berupa pokok-pokok persoalan yang telah dipelajari dengan dilakukan sendiri dan memberikan tes tertulis sebagai alat evaluasi dalam pembelajaran matematika. Sejalan dengan pernyataan ini, Mulyatun juga mengatakan bahwa kegiatan menutup pembelajaran adalah kegiatan akhir yang dapat menentukan pemahaman siswa secara menyeluruh, karena dalam kegiatan ini siswa dituntut harus bisa menyimpulkan materi yang disampaikan hari ini. Keterampilan yang kurang dikuasai adalah memberikan refleksi.